Jadi teman-teman, Pak Alif ini selain beliau seorang peternak yang benar-benar sudah profesional lah, dengan kurun waktu 7 tahun, Pak ya? 5 tahun 7 tahun dah. 5 tahun jelas. 5 tahun, 7 tahun. Itu membutuhkan modal yang tidak sedikit, kemudian waktu yang tidak sedikit. Yang paling berharga adalah pengalaman ya Pak ya? Iya. Dari pengalaman. Dari seorang peternak itulah Pak Alif bisa merubah mindset bahwa peternak itu bisa digabungkan dengan jual beli dan tidak saling merugikan waktunya ya. gitu. Nah kita bicara tentang hal jual beli. Kenapa sih Pak Alif memilih jual beli, nggak bisnis lain, kemudian sampingannya ternak? Kan jelas gini, kalau saya memilih ke jual beli dan sekaligus juga memelihara indukan sendiri, itu karena yang jelas namanya orang Jawa beli kan otomatis kita mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah di samping itu juga kalau kita berterjun di bidang ternak kambing, maaf ngomong ini, kalau laku dan tidak laku, otomatis kan kita barang masih utuh di kandang. Utuh di kandang itu enaknya. Kalau kita dagang seperti sembako, seperti coklat, seperti kelapa, itu otomatis kutu keluar ya harus selesai dan saya saat harus itu juga harus terjual kan. Kalau ini misalkan nggak terjual, kan masih utuh barang kita. Nah, kalau untuk penjualan sendiri Pak Alif ini hanya seputaran untuk lokal sini saja atau emang ke luar pulau Pak jangkauannya? Kalau sementara ini sih untuk lokal aja Pak. Lokal ya? Lokal. Kalau sementara di luar pulau itu ya sebagian kawan aja, kalau yang mau minta bantuan kami juga siap untuk mencarikan barang tersebut gitu. Nah kemudian sebagai seorang penjual Pak, ini kan dengan resiko yang tinggi Pak. Biasanya pertama mungkin ada kematian resikonya. Ada juga yang nama mungkin di utang orang atau diakalin orang. Ini pasti ada toh Pak? Pasti Pak, pasti. Liku-liku seperti itu. Nah yang gampang ditemui oleh Pak Alif itu kejadian apa Pak yang paling membuat sampean kok gini? Gitu. Nah itu yang sering muncul di bidang jual beli terutama. Yang jelas kendalanya kami untuk satu transaksi. Ya, satu transaksi. Yang kedua saat mitrasi Pak, yang jelas. Transaksinya kami sendiri juga nggak punya armada, otomatis kita kan perlu tambahan untuk pengiriman kan gitu, transportasinya. Terus yang kedua, ini yang jelas karena kita namanya jual beli, otomatis hubungan dengan kawan-kawan pengirim, relasinya, ya itu pasti ada kendala. Seperti contohnya ya maaf ngomong ini, kami bukan istilahnya memojokkan sepihak, tidak. Setelah saya jalani untuk Lebaran Haji saja sekarang belum bisa terselesaikan sama sekali. Itulah yang jadi kendala sangat berat. Sedangkan kami modal sendiri kan pas-pasan saja gitu loh. Jadi nggak ada modal tambahan atau lebih, nggak ada. Kalau udah nyangklak sekali ya sudah, sampai sekarang belum. Jadi belum ada suntikan dana lagi nih? Belum ada. Kemarin keluar berapa ratus ekor Pak? Kalau Lebaran Haji kemarin kurang lebih ya 150 ada. 150 ekor. 150 ekor itu kalau dirupiahkan itu ya kali 2 jutaan aja udah. Ya jelas, udah nominalnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Yang keluar semuanya ada 98 yang dibawa kawan. Sedangkan yang saya jual sendiri di kandang yaitu sekitar 60-an. Berarti kalau yang di kandang yang kita ecer katakan Pak ya, itu nggak ada risiko dong Pak? Nggak ada. Nggak ada risiko ya? Nggak ada. Jadi dari pihak petani sendiri kalau sudah masuk ke kandang sini, melihat barang ada yang minat ya udah langsung. Begitu kambing kirim keuangan, alhamdulillah nggak ada kendala. Jadi cash Pak ya kalau diambil di kandang ya? Tapi itu ngecer Pak ya? Ngecer. Tapi kalau untuk penjualan yang jenis yang sama cerita tadi, yang dibawa orang atau dibawa bakul, itu gimana keuangannya Pak? Ya, kalau keuangan sampai sekarang masih tersendat-sendat juga sih. Jadi nggak sesuai dengan apa yang menjadikan satu akadnya gitu. Ya sebenarnya ya saling percaya saja karena semuanya kan kawan kan gitu loh. Kita sama-sama usaha mencari sisa atau untung, tapi fakta nyatanya yang terjun di lapangannya jadi momok daripada masyarakat itu sendiri kan gitu. Yang jelas intinya untuk sebagai pelajaran Mas. Jadikan pelajaran untuk kedepannya akan lebih betul-betul hati-hati. Hati-hati Pak ya? Iya, betul hati-hati. Karena ya maaf ngomong Mas, kita kembali ke
modal tadi sangat mepet, tipis, ya. Tapi kalau udah nyangklak seperti ini, ya putarannya kita yang jelas tersumbat. Iya. Tersumbat. Berhenti putarannya. Positif. Nggak berhenti. Ya. Kalaupun kita mau adakan putaran, kita harus suntikan dana lagi. Suntikan dana lagi, ya. Gitu. Kalau prediksi Pak Alif dengan hitungan yang normal kemarin ya, seharusnya dengan populasi sekian banyak, target sampean dapat keuntungan berapa di Idul Adha kemarin? Kalau di Idul Adha kemarin kalau kurang lebih ya 20 dapat. 20 juta. 20 Hitungan normal Pak ya? Iya, hitungan normal. Hitungan normal. 20 juta dapat dengan permodalan kurang lebih di 200-an Pak ya? 200-an. 200-an. Ini jangankan untungnya Pak. Modalnya kedelep. Modalnya belum pulang. Nah, ini pertanyaannya Pak. Jadi kalau sekarang bicara masalah untung belum bisa disampaikan katakan. Karena apa? Belum kepegang tangan kan gitu loh, masih tangan orang. Gitu. Jadi Pak Alif ini orang keberapa sih Pak dari konsumen yang menggunakan pemotongan kurban itu Pak? Ya mungkin juga dikatakan orang kedua atau orang ketiga. Bisa orang ketiga? Iya. Wih, jauh bener Pak rantainya Pak. Makanya itu Mas. Jadi sampai sekarang itu menjadikan satu permasalahan yang muncul untuk pribadi saya sendiri. Nah. Jadi 90 ekor mutlak itu? Mutlak. Di bawah tanpa ada DP. DP? Tanpa ada DP. Masya Allah. Jadi janjinya ya hanya setelah pemotongan, tapi fakta nyatanya sampai sekarang. Setelah pemotongan tuh biasanya seminggu ya, biasanya seminggu gitu ya. Tapi sebagian ada kawan-kawan yang di luar desa Bandar Agung, di luar manapun ada, itu yang dari Peniangan seperti bos saya Pak Yudi itu, ya alhamdulillah itu komitmen. Jadi begitu selesai, bahkan belum sampai pulang dari Jakarta dia udah ngebel, Pak ini saya transfer sekian. Nah, oh gitu. Itu ada. Selesai pulang dari Jakarta langsung selesai juga ada. Oh, jadi jual beli yang sampean jalan ini butuh komitmen tinggi Pak ya? Iya betul, memang betul kita menjadikan satu komitmen yang tidak bisa kita hindarkan. Artinya tidak semua mitra itu bisa sejalan dengan pemikiran kita Pak ya? Tidak bisa Mas, tidak bisa. Yang jelas semua mitra itu mungkin ada trik-trik tersendiri. Bisa dikatakan yang modus juga bisa, dikatakan orangnya juga komitmen dengan kesepakatan awal juga ada kan gitu. Gitu. Jadi guys, kalian kalau mau terjun di dunia peternakan, kamu harus tonton ini sampai selesai. Karena di sini kalian dapat ilmu bener. Siapa mitra yang tepat untuk kita. Berarti sampai itu sama aja modelin orang ya Pak? Ya bisa dikatakan ya, karena juga sebagian kami garis besarnya kan gitu ya? Sebagian kan saya ngambil dari petani juga kan gitu. Nah ini berarti sampainya yang parah Pak? Saya yang menjadikan korban kan gitu loh. Akhirnya petani kan nguber saya semua. Sementara sampai nggak bisa ngober si pedagang yang ngambil dari kita kandang sampai ini. Intinya Pak Alif di sini hanya modal kepercayaan. Modal kepercayaan. Pak sebenarnya akad yang baik agar terhindar hal-hal seperti yang jenengan jalankan ini gimana toh Pak untuk menghindari modus-modus seperti ini Pak? Nah, ini terus terang ya Mas. Kalau bicara masalah itu kan masih belum bisa terjawab itu kalau bagi saya. Gitu. Masalahnya apa? Ya kita tadi komitmen dengan kawan, terutama ya dengan kawan. Tapi fakta nyatanya di lapangan kan berbeda. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah akadnya apa nanti ya kita harus betul-betul hati-hati betul dengan kejadian atau dengan kelanjutan yang akan saya jalani ke depannya gitu. Masih bingung gitu modalnya. Modal yang sampean gelontorkan yang belum pulang ini ada berapa juta? Ya kalau keseluruhan ya, keseluruhan. Satu siklus Idul Adha ini Pak? Ya Idul Adha saja. Jadi kurang lebihnya sekitar 70 kurang lebih. 70 juta? Belas belum ada yang masuk itu. Itu pun bukan hanya satu titik ya, ada 2 titik yang jelas. Ada 2 titik? Ada 2 titik. 70 juta itu? Iya. Yang tadinya ya satu titik bisa mencapai 170-an kemarin, 160 kemarin. Tapi sudah ada mencicil? Sudah mencicil gitu loh. Dicicil Pak ya? Iya. Tapi kalau dengan kronologi yang seperti itu juga bagi kami juga mengalami suatu kendala. Karena apa? Cicilan itu kan kalau kita mau belanja lagi juga repot lagi. Repot Pak, namanya gitu dicicil cuman. Tapi kalau kita sekali clear keseluruhan, kita belanja kan lebih enak lagi kan gitu loh. Intinya saya kalau mulai sekarang ini, mulai sekarang, ini yang jelas kalau ada barang ya ada duit.
ada duit, ada barang kan gitu. Yang jelas. Itu sebagai suatu pelajaran yang betul-betul kita pegang benar sekarang. Jadi kita nggak semudah untuk apa ya, kalimat-kalimat yang muluk-muluk. Nggak mudah percaya dengan janji. Bukan berarti nggak percaya, cuma kan gitu. Cuma karena kronologinya udah jelas kayak gini ya. Ada kejadian seperti ini, jadi kehati-hatian untuk kita pribadi. Ini kami sebagai Peridingan juga pedagang terutama, ya mari kita komitmen dengan apa yang kita lakukan, yang sudah ya menjadikan satu pelajaran bagi kita, yang belum harus kita waspada dan hati-hati. Ya. Itu di belakang masih ada bangun-membangun itu, Pak? Ya, itu sedikit lah untuk perkembangan sapi itu. Sapi ya? Nah, untuk kandang sapi, yang sebagian, yang sebelah untuk kandang kambing juga. Kambing ya? Jadi bangun kandang sapi juga ini. Iya. Pak Ali, terima kasih atas waktunya. Perbincangan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Okay. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin belanja, nomornya mana, Pak? Ya ini 0812 7298 7646. Ini, Pak ya? Iya. Ini yang aktif. Yang ujungnya 46. 46. Iya. Ini guys, ini nomornya Pak Ali. Nah, kalian kalau mau belanja ke sini, kebingungan cari barang, silakan telepon Pak Alip, siapkan barangnya. Saya butuh muatan ke sini. Tapi bawa duit cash. Cash, ya. Itu paling penting, Pak ya? Betul itu. Cari untung sedikit tidak apa-apa, asalkan cash. Gitu. Terima kasih, Pak. Saya mohon pamit, Pak ya. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.